Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Masih semangat kan kita belajar? Oke, sekarang kita belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Yang pertama kita akan belajar mengenai rantai makanan. Apa sih itu rantai makanan? Rantai makanan itu adalah sebuah peristiwa makanan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Contoh seperti pada gambar berikut. Nah, ini adalah contoh rantai makanan yang ada di perairan. Oke, yang pertama adalah ada fitoplankton. Fitoplankton itu adalah tumbuhan yang ada di laut atau perairan. Nah, fitoplankton ini berkedudukan menjadi produsen. Yang kedua yaitu ada zooplankton. Nah, fitoplankton itu dimakan sama zooplankton. Nah, zooplankton itu berkedudukan menjadi konsumen satu. Nah, setelah itu zooplankton itu dimakan lagi sama ikan-ikan kecil, yaitu ikan-ikan kecil berkedudukan menjadi konsumen tingkat 2. Lalu ikan-ikan kecilnya dimakan lagi sama ikan yang berukuran sedang. Ikan-ikan kecil dimakan sama ikan yang berukuran sedang. Ikan berukuran sedang itu berkedudukan menjadi konsumen 2. Lah, ikan yang berukuran sedang dimakan lagi tuh sama ikan yang berukuran sangat besar, seperti hiu, paus, dan masih banyak lagi. Nah, itu berkedudukan menjadi konsumen tingkat 4. Nah, pada hewan atau ikan yang besar yang berkedudukan menjadi konsumen 4 itu mati. Nah, setelah mati, mayatnya itu akan membusuk dan menimbulkan bakteri atau pengurai. Nah, seperti pada gambar jamur tersebut. Nah, apa sih fungsi pengurai itu atau jamur? Nah, fungsinya itu adalah untuk menyuburkan tanah agar tumbuhan itu tumbuh dengan baik. Nah, setelah tumbuhan tumbuh, lalu dimakan lagi sama zooplankton. Nah, terus berputar lagi. Nah, seperti ini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pokok pikiran. Pokok pikiran itu adalah gambaran keseluruhan dari sebuah paragraf. Ide pokok disebut juga pikiran utama atau gagasan utama. Nah, pokok pikiran atau berdasarkan letaknya itu ada 3. Yang pertama ada deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah gagasan utama yang berada di awal atau disusul dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, yang kedua itu ada paragraf induktif. Paragraf induktif itu adalah gagasan utama yang terletak di akhir paragraf. Yang terakhir ada paragraf campuran. Paragraf campuran itu perpaduan antara paragraf deduktif dan induktif, gagasan utama yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, berikut adalah contoh paragraf deduktif. Pada prinsipnya, karya sastra harus dikembalikan pada tujuan akhirnya, yakni kemanusiaan. Para sastrawan sebagai kreator langsung dalam proses itu semestinya tidak hanya duduk berdiam menikmati suatu pergolakan yang menyangkut nasib bangsanya atau menyangkut insan sesamanya. Para sastrawan pun tidak boleh lelap dalam lamunan penuh bunga mengingkari kenyataan yang ada di sekelilingnya. Sementara itu, kehidupan di sekitarnya penuh jeritan kelaparan, kesengsaraan, dan penindasan. Nah, ini adalah paragraf deduktif yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf yang ibu tandai warna kuning. Nah, yang di bawahnya itu adalah kalimat penjelas. Selanjutnya yaitu ada paragraf induktif. Nah, seperti contoh pada paragraf ini. Pada saat penjajahan mencengkramkan kekuasaan di tanah air kita, dunia sastra pun bangkit bergolak menentang kezoliman. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya syair-syair perjuangan rakyat Aceh dan roman satir yang menusuk kekejaman penjajah. Dengan demikian,
Nyatalah bahwa dunia sastra kita mampu membuktikan dirinya sebagai unsur pendobrakan tirani. Nah, pada paragraf ini, gagasan utama terletak di akhir paragraf yang Ibu tandai warna kuning. Nah, yang sebelumnya, yang di atasnya itu adalah kalimat penjelas. Dan yang terakhir itu adalah paragraf campuran. Contoh pada paragraf ini, gerakan perjuangan kita terbatas, tetapi tidak lumpuh sama sekali. Dengan segala daya bangsa kita melepaskan diri dari penindasan meskipun blokade atau aturan-aturan yang digariskan penjajah atau penguasa sangat ketat. Balai Pustaka dan Pujangga baru sebetulnya adalah sarana untuk mengembangkan dan memperkukuh kesastraan Indonesia. Namun, pada kenyataan, Balai Pustaka dan Penjaga baru menjadi forum untuk merebut kemerdekaan. Itulah bukti bahwa gerak perjuangan kita tidak lumpuh sama sekali. Nah, ini adalah paragraf campuran. Gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, yang Ibu tandai warna kuning, yang ada di awal paragraf itu gagasan utama, selanjutnya disertai dengan kalimat penjelas, dan pada gagasan utama juga yang ada di akhir paragraf atau lebih diperjelas lagi di akhir paragraf. Nah, ini adalah paragraf campuran. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu minta maaf. Saya Ibu Kurniawati undur diri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.